Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Fitri dengan NIM 204220118. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Rusmanto Eskom MAG. Baiklah, adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang rukun iman. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian rukun iman. Rukun artinya adalah dasar atau pondasi. Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman artinya pokok-pokok keimanan atau dasar kepercayaan umat Islam. Iman diyakini dalam hati, iman diucapkan dengan lisan, iman diamalkan dengan perbuatan. Orang Islam harus punya iman. Laki-laki yang beriman disebut mukmin, wanita yang beriman disebut mukminah. Rukun iman itu ada 6, yaitu pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab Allah, keempat, iman kepada nabi dan rasul, kelima, iman kepada hari kiamat, dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Setiap muslim harus meyakini rukun iman dan harus dibuktikan dengan perbuatan dengan melakukan perintah Allah. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak setiap materi tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah bisa kita lihat melalui ciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menciptakan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Allah juga menciptakan gunung yang tinggi. Yang kedua, iman kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat juga makhluk Allah. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat disebut makhluk gaib, artinya makhluk yang tidak dapat dilihat. Malaikat tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Malaikat adalah manusia yang paling taat pada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat sangat khusyuk dalam beribadah. Nah, berikut 10 nama malaikat dan tugasnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya menyalurkan rezeki, Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat, Izrail tugasnya mencabut nyawa manusia, Mungkar tugasnya menanyakan mayat di dalam kubur, Nakir tugasnya menanyakan mayat di dalam kubur, Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia di dunia, Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia di dunia, Ridwan tugasnya menjaga pintu surga dan Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada Rasul. Kitab Allah juga disebut dengan wahyu. Wahyu Allah berisi perintah dan larangan. Kita wajib mengimani adanya kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang merupakan penyempurna kitab suci sebelumnya. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Siapa Rasul itu? Rasul artinya utusan. Rasul adalah utusan Allah.
Rasul bertugas menyampaikan ajaran Allah agar manusia hidup di jalan yang benar. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul benar-benar utusan Allah. Berikut nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Pertama, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan di dunia. Pada hari kiamat, alam dan seisinya akan hancur. Seluruh makhluk hidup akan binasa kecuali Allah. Terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan atau ketentuan Allah. Qadar artinya ketentuan Allah yang telah terjadi. Qada dan qadar tidak dapat dipisahkan. Qada dan qadar juga disebut takdir. Takdir adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan berbeda. Ada yang laki-laki dan perempuan. Ada yang rambutnya lurus dan keriting. Ada yang kulitnya hitam dan putih. Semua itu terjadi atas takdir Allah. Allah Maha Kuasa terhadap ciptaannya. Allah menjadikan matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Semua itu telah ditentukan Allah. Nah, anak-anak, itu tadi materi akidah akhlak tentang rukun iman. Semoga paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.